Urung mulai wis dipisu-pisui ya. Yo, ya. Jadi ini kemarin kan udah membahas otak, bagian-bagian otak. Jadi sekarang membahas hasil kerja otak ya. Hasil kerja otak mungkin. Dimulai dengan membahas kesadaran. Nah, kesadaran itu, nah dari penggunaan katanya itu, penggunaan kata ya, penggunaan kata dalam kalimat itu ambigu kan, banyak banyak maknanya, banyak penafsiran. Tapi ya ini definisi aja, definisi menurut neuroscience sendiri itu apa sih, Beb? Kesadaran itu. Apa kesadaran itu ya. Iya, kesadaran. Jadi eh, kalau kita melihat tentang kesadaran itu ya, kesadaran Hmm. itu gini deh, kita bicara tentang kesadaran. Gini, kalau kita berbicara tentang yang namanya kehidupan itu, kehidupan ini ya hasil evolusi, ya. Evolusi pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Hmm. Jadi perlahan, apakah kesadaran kita sekarang gitu sama persis dengan kesadaran nenek moyang kita kira-kira katakanlah 650 juta tahun yang lalu? Tentu tidak, gitu. Tentu Hmm. tidak, gitu ya, itu. Itu tentu tidak. Jadi bahkan kalau apakah kesadaran kita sekarang ini sama persis dengan nenek moyang kita 10.000 tahun yang lalu? Ya tentu tidak. Gitu. Meskipun secara umum ya, secara umum eh, sifat-sifat kita sebagai Homo sapiens itu tidak Hmm. berbeda selama 350.000 tahun. Tidak berubah. Bahkan cara kerja otak kita merespon bahaya, cara kerja otak kita merespon harapan, itu sama persis dengan bagaimana cara kerja otak nenek moyang kita, pemburu pengumpul, ya, sekitar 10.000 tahun yang lalu sampai 350.000 tahun yang lalu. Selama 340.000 tahun itu tidak ada perubahan, sama gitu ya. Bagaimana otak kita memproses harapan dan Harapan. memproses ketakutan itu sama gitu ya. Hanya yang namanya sama itu Wim ya, ya tentu sekarang kalau ditanya Kowem umur 14 sama umur 15 sama enggak? Enggak sama. Beda, beda. Beda gitu. Apalagi dengan umur 30 gitu. Tapi ya tetap Kowem gitu ya. Ya tetap Kowem seperti manusia. Nah, sama juga dengan kesadaran. Kesadaran dalam otak kita itu ya, hasil kerja otak kita yang namanya kesadaran, kalau mendefinisikan kesadaran itu ya macam-macam orang mendefinisikan ya. Hanya sekarang kita tahu deh bahwa yang namanya kesadaran itu adalah bentuk pengalaman subjektif gitu ya. Dan bentuk pengalaman subjektif itu dari lama ya, sejak lama yang namanya pengalaman pengalaman subjektif itu harus kalau ini kita ngomong masalah apa namanya definisi itu ya, apakah kesadaran itu gitu ya. Nah, kesadaran itu kan pengalaman subjektif, seperti orang merasa sakit, nyeri gitu ya. Itu pengalaman subjektif. Orang ditanya sadar apa enggak? Ya sadar gitu. Kamu merasa ada enggak sekarang? Merasa gitu. Ada kamu, ada gitu. Itu adalah orang berkesadaran penuh. Nah, tapi level of consciousness atau level kesadaran ini kalau kita memandang dari sudut pandang kedokteran, level of consciousness atau apa namanya tingkat kesadaran itu berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Misalnya kalau secara subjektif orang kalau sadar penuh kayak kita ngobrol begini namanya kompos mentis dalam bahasa bahasa kedokteran gitu ya, kedokteran. Kalau turun sedikit namanya delirium gitu ya. Agak-agak teler gitu. Nah, kayak orang mabuk. Orang mabuk itu delirium gitu ya. Jadi orang mabuk itu ya, itu turun sampai di bawah ya yang namanya soporus terus komatus itu adalah pembagian-pembagian apa namanya kualitatif gitu. Nah, ada yang pembagian yang namanya level of consciousness itu yang dibuat semi kuantitatif gitu ya. Di semi kuantitatifkan gitu.
Semi kuantitatif itu. Itu yang dipakai di dunia kedokteran gitu ya. Nah, sampai sekarang itu kalau menilai tingkat kesadaran itu, tingkat kesadaran level of consciousness itu antara 3 sampai 5 skornya itu ya, yang namanya Glasgow Coma Scale. Skala Glasgow ya. Skala koma Glasgow. Glasgow Coma Scale gitu ya. Nah, Glasgow Coma Scale itu Glasgow Coma Scale itu menilai kesadaran manusia gitu ya. Manusia dari yang paling tidak sadar gitu ya. Itu skornya 3 sampai yang sadar penuh gitu ya. Sadar penuh itu. Kalau yang sadar penuh itu 15 itu. Dari mana mendapatkan angka ini gitu ya, yang namanya Glasgow Coma Scale itu? Dari ada tiga faktor ya, 3 variabel untuk mendapatkan nilai dari Glasgow Coma Scale atau skala koma Glasgow ini. Yang pertama adalah respon buka mata gitu, buka mata ya. Yang kedua adalah respon verbal gitu ya, omongan ya. Nah, yang ketiga adalah respon motorik gitu. Ya, kita bahas satu-satu. Ini yang apa namanya, yang level yang pertama itu respon buka mata itu ya, respon buka mata. Kalau nggak diapa-apakan orangnya melek gini itu nilainya 4 gitu ya, respon buka mata. Jadi buka mata itu 4 sampai 1 gitu. Kalau nggak diapa-apakan gitu terus melek gini nih namanya 4 gitu. Skornya 4. Kalau terus kemudian dia merem, kalau dipanggil baru buka, misalkan kamu merem, Wem, kamu melek gini, terus kemudian nggak diajak ngomong, merem lagi, nah itu 3 ya untuk respon buka matanya 3. Nah kalau terus kemudian dipanggil, Wem, nggak bisa, kamu dirangsang dengan cubitan, gepuan itu, plek gitu ya. Dicubit itu. Kalau dicubit terus kamu melek, itu berarti 2 gitu. Tapi kalau dicubit tetap merem, itu 1. Itu jadi kalau dari respon buka mata itu ada nilai 1, 2, 3 dan 4. Lah, kalau respon verbal gitu ya. Respon verbal itu 5 gitu ya, 5 gitu, 5. Yang pertama itu respon verbal itu diajak ngomong nyambung, bos tanya apapun nyambung, kamu di mana itu nyambung ya, penuh gitu. Nah, itu 5. Kalau kemudian disorientasi tempat dan waktu gitu ya, disorientasi tempat dan waktu itu nilainya 4 gitu. Misalnya tanya, kamu bisa diajak ngomong, Wem, kamu ini di mana? Kamu di UGD nih, di rumah sakit. Nang di Wem, di mana? Ini nang ini, Tunjungan Plaza gitu ya. Itu diajak ngomong bisa, tapi disorientasi. Ini pagi apa siang? Bingung gitu ya. Itu adalah itu 4. Kalau 3 itu tidak bisa membentuk sebuah kalimat. Tapi kalau misalkan aduh gitu, dipukul gitu, aduh, jancuk, itu membentuk kata gitu ya, itu membentuk kata itu nilainya 3 gitu. Tapi kalau suara tok, itu nilainya 2 gitu. Nek gak metu suarane blas, itu nilainya 1 gitu ya. Nilainya 1 gitu. Nilai 1. Itu adalah kalau respon verbal. Nah, variabel yang ketiga itu adalah respon motorik gitu. Kalau kemudian itu 1 sampai 6 gitu. Yang disebut 6 itu apa? Yang 6 itu kalau obey command itu ya. Apa namanya? Mengikuti perintah. Angkat tangannya, diangkat gitu. Mendelik gitu ya. Mencucu gitu ya. Itu berarti dia motoriknya itu bisa mengikuti perintah. Itu 6 gitu. Kalau 5, dia kalau angkat tangannya dia nggak bisa gitu. Tapi dia bisa melokalisir nyeri. Jadi kalau
misalnya kamu dicubit tanganmu gini ya, terus tangan yang satu ini namplek tes gitu. Itu 5 gitu. Kalau nggak bisa melokalisir nyeri, tapi bisa withdraw, menarik, misalkan tanganmu dicubit, menarik, itu nilainya 4 gitu ya, nilainya 4. Ya, kalau ya terus kemudian yang kalau 3 itu yang namanya apa namanya bungkuk gitu loh, kayak bungkuk jadi seperti orang bungkuk gitu ya, itu ya. Itu namanya fleksi tapi fleksi yang patologis. Jadi dicubit itu nggak bisa, jadi dia nggak bisa narik. Cuman kalau misalnya apa matanya dipejet itu dia cuman melengkung gitu ya, melengkung ke depan. Kalau melengkungnya ke belakang itu nilainya 2. Kalau nggak gerak sama sekali itu nilainya 1 ya. Jadi tertinggi itu 4 tambah 5 tambah 6, 15. Yang paling rendah 1 tambah 1 tambah 1, 3 gitu. Jadi orang koma dalam sampai diapa-apakan nggak bisa itu yang namanya GCS 3 itu. Apakah GCS 3 itu sama dengan koma gitu? Ya enggak itu. Koma itu tadi, kalau koma itu adalah yang namanya level kesadaran koma tadi itu ya kalau disebut koma itu apa sih gitu. Koma itu tingkat kesadaran tadi apa kualitatif gitu. Nah, tapi kalau gitu yang disebut koma dalam Glasgow Coma Scale itu apa gitu. Nah, kalau Glasgow Coma Scale itu ya, Glasgow Coma Scale yang namanya koma itu, kalau menurut definisi WHO itu, koma itu apa? Koma itu adalah satu, no opening eyes gitu ya. Jadi matanya nggak bisa buka sama sekali ya. Ya, no opening eyes berarti GCS-nya 1 gitu ya. Respon buka matanya 1, apa-apain nggak buka. Yang kedua itu no alter word gitu ya. Dia tidak bisa mengungkapkan sebuah kata, tapi kalau au bisa gitu. Ya, itu. Berarti berapa? Itu 2 gitu. Yang ketiga adalah no obey command. Dia tidak bisa merespon perintah itu. Berarti 5 gitu. Kalau obey command kan 6, ini 5. Berarti 1, 2, 5, 8. Jadi kalau orang yang GCS-nya 8 itu sudah koma gitu ya. Nah, jadi GCS antara 8 sampai 3 itu namanya koma gitu ya. Itu. Jadi itu perbedaannya. Nah, tapi ini adalah yang namanya tingkat kesadaran untuk keperluan medis gitu ya. Itu keperluan medis, untuk keperluan kedokteran gitu. Ini yang kita obrolin tadi itu adalah kesadaran atau level of consciousness untuk kepentingan kedokteran. Tujuannya apa? Tujuannya itu bagi dokter itu ini untuk mengevaluasi gitu. Jadi kalau misalkan orang kecelakaan, datang GCS-nya 114 gitu ya, itu berarti 6 gitu ya. Terus kemudian diobati, besoknya jadi 225, naik gitu ya, naik gitu. Misalkan berarti dari 6 sekarang jadi 9 gitu. Terus kemudian berikutnya lagi jadi 3, 4, 5. Naik lagi gitu ya. Jadi yang namanya Glasgow Coma Scale itu atau skala koma Glasgow itu penting bagi dokter untuk mengevaluasi perkembangan kesehatan otaknya manusia itu. Gitu ya. Nah, ini adalah tentang level of consciousness menurut kedokteran gitu ya, menurut kedokteran. Nah, sekarang kalau kita itu memahami kesadaran itu apa ya. Ini kesadaran itu sejak sebelum zamannya sains seperti sekarang itu yang namanya filsuf ini. Wah, ini filsuf ini punya sebetulnya filsuf ini punya jasa besar gitu ya untuk kita bersilat lidah dan adu argumentasi itu ya. Itu memang luar biasa gitu ya, bahwa kesadaran itu adalah, ini kita ngomongin siapa misalnya, kita ngomong Aristoteles nih, Dok.
Aristoteles nggak bahas, yang bahas Descartes, Oh ya. Descartes Oh ya. ya Kita ngomong Descartes. Descartes ya, Yang Descartes modern ya. ya, yang Ya, modern ya. ya, yang iyalah, yang jangan jauh-jauh. Aristoteles saja dia bilang giginya perempuan lebih banyak dari giginya laki-laki, usahlah itu nggak usah ditemenin orang itulah itu aneh, nggak usah koncoan biar itu. Mosok apa giginya perempuan lebih sedikit dari giginya laki-laki ya mbok dibuka gitu ya, dihitung gitu. Wes nggak usah koncoan ambil Aristoteles lah gitu ya. Aneh wong iku. Nah, kita, ya kita bahas ini deh, kita bahas gini, kalau yang namanya Descartes gitu ya, Descartes itu bilang yang namanya René Descartes itu, Descartes itu ya. Kalau René Descartes itu bilang bahwa yang namanya uh, pengalaman pengalaman subjektif itu ya, pengalaman subjektif itu selalu harus memenuhi dua dua apa namanya mempunyai uh, dua hal di dalam mengandung dua hal ya, melibatkan dua hal. Yang pertama itu adalah kalau dia bilang itu adalah sensasi gitu ya, sensasi gitu, sensasi. Yang kedua adalah hasrat gitu. Itu adalah dan itu diterima oleh banyak sampai sekarang lah saintis juga menerima bahwa oke, pengalaman subjektif itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah hasrat, yang pertama dan kedua adalah sensasi. Oke, itu tidak masalah gitu ya. Nah, berarti yang namanya kesadaran itu juga pengalaman subjektif gitu ya. Dalam hal ini iya benar 100% benar, itu memang pengalaman subjektif gitu. Tetapi yang namanya pengalaman subjektif itu bukan berarti tidak ada landasan-landasan objektifnya, biologinya gitu. Misalnya sekarang itu kalau kita berbicara mengenai yang namanya kesadaran itu, sebetulnya kesadaran apa bedanya orang sadar dengan orang merasakan nyeri gitu. Sama-sama subjektif gitu ya. Sama-sama subjektif itu. Sama-sama subjektif. Orang sadar, yang ini nyeri. Ini sama-sama subjektif. Dua-duanya memiliki memiliki variabel hasrat dan sensasi tadi itu ya itu ini adalah kesadaran itu ini perdebatan ini lama gitu ya, perdebatan ini lama mengenai kesadaran itu. Hanya saja semakin kesini kita makin memahami kesadaran itu bagaimana gitu. Seperti kalau kita sekarang itu algoritma nyeri gitu. Itu bagaimana manusia udah jelas. Bagaimana nyeri itu bisa didefinisikan oleh otak kita. Bagaimana otak kita itu mempersepsikan nyeri itu bagaimana. Itu algoritmanya sudah jelas. Hanya saja gitu ya, jalur nyeri misalnya. Jalur nyeri atau saraf-saraf nyeri atau indera nyeri ya, yang namanya nyeri proprioseptif itu ya, mulai dari di semua organ kita ya. Organ kita semua itu kecuali kuku dan rambut itu adanya reseptor nyeri. Oh, di otak ya, di jaringan otak tidak ada reseptor nyeri, itu tidak ada ya. Tidak ada. Jadi otak itu kalau otaknya dibongkar, dieker-eker gitu itu enggak kesakitan orangnya itu. Enggak kesakitan, tidak ada yang nyeri. Tapi semua bagian tubuh manusia mempunyai reseptor nyeri. Nah, dari reseptor nyeri itu kalau ada rangsangan nyeri gitu ya, ada rangsangan nyeri itu. Dan rangsangan nyeri itu bisa memenuhi ada ambang batasnya. Jadi ada, misalkan kalau kamu dicubit pelan gini, nggak nyeri. Kenapa? Karena itu belum mencapai threshold, belum mencapai ambang batas. Itu begitu nyampe ambang batas, nah itu sensasi itu dilanjutkan, gitu ya, diteruskan oleh yang namanya saraf-saraf aferen, gitu ya, yang menerima, terus kemudian dilanjutkan ke traktus spinothalamikus, gitu ya. Traktus spinothalamikus itu dari di tulang belakang itu ke atas itu ya. Namanya spinothalamikus.
dari spinal ke talamus gitu ya. Ke talamus itu. Nah, di talamus itu rasa nyeri itu diolah gitu ya, diolah. Nah, terus kemudian nah, lagi itu selalu berhubungan dengan pengalaman-pengalaman terdahulu termasuk memori gitu ya gitu. Jadi nyeri, persepsi nyeri itu juga melibatkan memori gitu ya. Melibatkan memori itu. Itu yang terjadi. Sehingga nyerinya Kowem dengan nyerinya Riu ya beda gitu. Beda gitu. Tetapi kita sepakat ini namanya sakit gitu ya itu. Kenyonyok knalpot itu panas. Wih, panas meskipun yang mbok rasakno mbek tak rasakno itu beda gitu ya. Kenyonyok knalpot itu panas itu. Itu kita tahu mempersepsikan panas dalam hal ini karena ini adalah pengalaman subjektif sehingga kita punya kesepakatan gitu kan, punya kesepakatan bahwa ini nyeri. Nah, jarak secara neurologis itu ya atau secara scientific jalur-jalur nyeri itu kita sudah paham gitu ya. Melibatkan neurotransmitter apa saja kita sudah paham. Sehingga kita itu sekarang kalau dokter-dokter mau menangani nyeri ya kita membahas ini semua gitu ya. Nyerinya kira-kira bagaimana. Itu yang disebut nyeri. Nah, kesadaran juga demikian gitu. Kesadaran itu kembali lagi bahwa dalam perjalanan evolusionernya itu tidak ada segala sesuatu yang mendadak jegrek ada dari nggak ada menjadi ada mak gelodak kowem langsung ada jebret sim salabim jadi kowem nggak mungkin gitu ya nggak mungkin itu gitu ya kowem pun dari bayi itu pelan-pelan itu jadi dewasa jadi tuwek koyok ini itu pelan-pelan gitu jadi sama juga tidak mungkin ada seorang bayi yang dari bapak ibu yang tidak punya kesadaran mendadak bayinya punya kesadaran gitu. Saya ada karena saya berpikir gitu ya. Saya berpikir maka saya ada. Nggak ada yang begitu gitu. Jadi ya kalau melihat apa namanya melihat yang namanya subjektivitas itu berdasarkan perkembangan evolusioner berarti kesadaran ini juga pelan-pelan itu ya. Pelan-pelan banget itu ya. Pelan-pelan itu. Pelan-pelan mulai misalkan dari kapan kesadaran itu muncul pada diri kera gitu ya. Kan tidak semua kera itu apa namanya? Tidak semua kera itu mempunyai kesadaran. Tidak semua gitu, tidak semua. Ada kera-kera yang tidak sadar. Tapi pada umumnya kera 4 dari kera-kera besar itu sudah terkonfirmasi sadar gitu ya. Yang ada sekarang gitu ya. Manusia-manusia yang sudah punah itu ya, hampir pasti mereka sadar itu ya. Homo naledi, Homo Neanderthal, Homo denisovan itu ya. Itu Homo floresiensis itu pasti mereka sadar lah, hampir pasti loh ya itu. Hampir pasti. Tapi ada juga kera-kera yang tidak sadar itu ya. Kera-kera yang tidak sadar. Jadi kalau kita berbicara mengenai evolusioner itu, berarti kesadaran ini juga pelan-pelan sampai bentuknya seperti sekarang gitu. Nah, kalau kita melihat apakah bagaimana bentuk kesadaran misalnya Homo erectus ya, nenek moyang kita kira-kira 2 juta tahun yang lalu gitu. Ya tentu berbeda dengan kesadaran kita yang sekarang gitu ya. Berbeda. Karena yang namanya kesadaran ini pun adalah setitik dari yang namanya lautan mental gitu. Lautan mental itu adalah bagaimana kita menyadari, bagaimana kita berpikir dan berpikir kita itu tergantung juga pada kesadaran. Tapi apakah segala sesuatu yang berpikir harus sadar? Ya tidak juga gitu. Lu komputer itu bisa berpikir meskipun dia nggak sadar gitu, ya. Bahwa yang namanya berpikir itu adalah komputasi objektif mengenai berbagai macam kemungkinan, iya gitu ya. Tetapi manusia berpikir kalau nggak sadar nggak bisa. Ayo coba kamu semaput gitu, berpikir apanya? Oh nggak sadar gitu. Jadi kemampuan berpikir manusia itu tergantung pada kesadarannya dia penuh atau tidak gitu ya. Jadi akhirnya yang namanya kesadaran, cara berpikir
berpikir gitu ya. Terus kemudian emosi kita itu tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih dari otak kita itu. Hanya saja kalau kita itu sudah bisa, ya misalkan sekarang kita sudah paham lah bagaimana otak kita itu mengkomputasi hitungan, bagaimana otak kita itu mengkomputasi atau menghitung-hitung harapan, ya. Itu bisa menghitung peluang. Otak kita tahu bagaimana otak kita itu secara ngawur itu ya. Otak kita itu ngawur dalam hal misalkan memilih peluang itu mana yang bagus. Otak kita itu tidak dirancang untuk memilih yang benar atau yang salah gitu ya. Otak kita oleh evolusi itu tidak dirancang seperti itu. Nah, tapi yang namanya algoritma ini udah tahu kita. Hanya saja yang namanya algoritma kesadaran itu yang belum sepenuhnya diketahui. Algoritma kesadaran ini. Jadi sekarang meskipun dalam 7 tahun terakhir ini kita sudah mengalami kemajuan yang pesat mengenai bagaimana kesadaran itu terbentuk di otak kita gitu. Tapi masih belum 100% kita memastikan karena ada bagian-bagian yang ada gap ya, bagian-bagian yang lobang mengenai algoritma ini. Terlalu dini kita mengatakan bahwa kita sudah mengetahui secara persis algoritma kesadaran. Nah, kesadaran itu sendiri, kalau dibilang sekarang kita sadar gitu ya, kita sadar merasa ada. Gitu. Kita jadi punya konsep masa lalu dan konsep masa yang akan datang dan konsep sekarang. Itu karena kita punya kesadaran gitu. Meskipun yang namanya kita itu punya memori gitu. Memori lah. Yang namanya binatang juga punya memori gitu ya. Punya memori. Binatang bisa mengenali tuannya. Bukan berarti binatang itu sadar ya. Bukan gitu. Jadi yang namanya kesadaran itu tidak berkaitan langsung gitu ya. Meskipun tumpang tindih itu dengan memori. Tetapi kita sadar sekarang kita jadi punya konsep masa lalu, masa sekarang masa yang akan datang. Nah, kalau kita ngomong konsep masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, itu berarti misalnya binatang-binatang yang punya konsep masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, berarti itu binatang itu sadar dong, gitu ya. Itu kan pikirannya kan gitu ya. Itu kesimpulannya gitu. Berarti kalau ada binatang yang punya konsep masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, berarti binatang itu sadar. Itu kesimpulannya ya. Kalau kita menganggap bahwa yang namanya kesadaran itu melibatkan kesadaran menghasilkan kita punya konsep tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, berarti kalau ada binatang yang seperti itu, berarti binatang itu sadar dong itu. Nah, ini ada kejadian yang unik gitu ya di kebun binatang Swedia gitu ya. Kebun binatang Swedia kebun binatangnya namanya Furuvik namanya ya. Itu di situ itu ada simpanse yang namanya Santino gitu ya. Ini kejadiannya. Ini kejadiannya itu pada tahun 2010 gitu ya. Ini dilaporkan 2010. Ya, ini lucu ini. Santino ini seekor simpanse jantan itu di kebun binatang Furuvik di Swedia itu. Ini dikabarkan itu untuk mengatasi kebosanan. Ini lucu ini ceritanya itu. Untuk mengatasi kebosanannya itu ya. Dalam Santino itu mengembangkan hobi itu melempar batu gitu ya. Melempar batu ke penonton ya, penonton kebun binatang gitu. Nah, pada simpanse pada umumnya itu ya,
ini bukan hal yang baru dan unik melempari penonton itu ya. Tapi yang unik pada apa namanya Santino ini gini. Jadi pada bulan Mei ya, pada bulan Mei 2010 Santino ini merespon dengan atau melakukannya itu dengan strategi yang unik itu. Jadi pagi-pagi sekali dia itu mengambil beberapa bundel jerami itu ditaruh di tempat tidurnya dan dia menempatkan dekat dinding untuk menonton ya, penonton itu ya. Di tempat di dekat penonton itu. Nah, ya terus kemudian dia itu mengumpulkan batu dan batunya itu disembunyikan di bawah jerami itu gitu ya. Nah, kira-kira 1 jam kemudian ketika penonton pertama nyedek itu mendekat, Santino itu santai-santai aja. Dia itu tidak, pokoknya cuek gitu ya. Dia cuek-cuek gitu itu. Nah, pada saat calon korbannya itu mulai banyak itu ya dalam langsung Santino itu mengambil batu-batu yang disembunyikan tadi itu. Terus langsung manusia tuh, orang-orang dilempari, namanya buat desi ya. Manusia dilempari, orang-orang itu pada ketakutan gitu ya. Kemudian, lari. Nah, terus setahun kemudian ini, pada musim panas tahun 2012 itu 2 tahun kemudian, Santino ini, lebih canggih ini. Dia itu meningkatkan adu senjata itu ya. Batu-batu tidak hanya di bawah jerami, tapi juga di batang pohon, bangunan, tempat penyimpanan yang memungkinkan. Jadi ini buat dasi pinter gitu ya itu. Ya, jadi artinya meskipun demikian Santino ya tetap tidak dianggap memuaskan oleh kalangan skeptis bahwa dia itu sadar gitu bahwa yang namanya Santino itu dia punya konsep masa lalu, masa yang akan datang dan masa sekarang. Bukan lantas kemudian kita langsung mengambil kesimpulan jumping conclusion bahwa Santino itu sadar gitu. Ya, ini jumping conclusion. Yang namanya scientist itu harus skeptis gitu ya. Meskipun perilaku Santino itu menunjukkan seperti orang-orang yang sadar, itu bukan berarti Santino sadar gitu ya. Bukan berarti Santino itu punya kesadaran seperti kita. Nah, secara sederhana, apakah individu itu sadar atau tidak? Kita punya yang namanya tes cermin. Itu sederhana tes cermin itu. Tes cermin itu sederhana. Pada dasarnya tes cermin itu kalau individu itu merespon atau memberikan respon tanggapan bahwa yang di cermin itu dirinya, berarti dia merasa ada gitu. Tapi kalau dia tidak sadar menganggap bayangan itu adalah individu lain, berarti dia tidak punya kesadaran. Misalnya, kalau misalnya Kowim ngoco gitu ya, Kowim berkaca itu di cermin itu, ya, kamu melihat itu adalah bayanganmu, itu tidak melihat orang lain. Jadi kalau ada kucing misalnya, atau simpanse gitu, cupang, simpanse, ikan cupang dok biasanya. Ikan cupang biasanya. Loh, kalau ikan cupang itu dia langsung menyerang gitu. Ya. Dia menyerang berarti dia menganggap itu adalah individu lain gitu ya. Itu adalah individu lain itu. Sementara kalau yang namanya misalkan ada tikus, ada anjing atau ada kera itu ya. Terus kemudian dikasih kaca terus dia itu gini. Dia sadar bahwa itu bayangannya dia gitu. Berarti dia mempunyai kesadaran. Itu adalah cerdas. Hanya saja meskipun misalnya dari tes cermin seekor gajah itu bisa mengenali bahwa yang terlihat dia mengenali bahwa yang di cermin itu adalah bayangannya. Tetapi tidak serta-merta yang namanya saintis itu langsung dia sadar. Enggak gitu. Enggak. Dalam hal ini gajah ini hanya lulus tes cermin gitu ya. Lulus tes cermin meskipun tes cermin itu mengindikasikan bahwa individu itu sadar bahwa dirinya ada, tapi tidak serta-merta karena ini adalah salah satu tes gitu. Itu ya, ini adalah kesadaran. Nah, kesadaran itu sendiri karena yang namanya kesadaran itu tidak lepas dari hasil kerja otak itu.
Kesadaran itu ya seperti kemacetan itu. Macet gitu. Kalau kamu mobil banyak di Jakarta, itu macet gitu. Jadi apakah macet ini sesuatu yang tidak ada? Ada. Tiap hari macet kok Jakarta gitu. Kamu bilang kemacetan nggak ada gimana gitu. Apakah yang namanya kemacetan itu hasil kerja dari mobil-mobil dan jalan? Iya, gitu ya. Jadi, ya itu keluhan subjektif juga gitu ya. Itu keluhan subjektif, itu adalah pengalaman subjektif. Jadi sebetulnya yang namanya kesadaran ini nggak penting-penting amat untuk kehidupan ini gitu ya. Ya, kamu makan kamu tidak sadar penuh kok itu. Makan sambil nonton TV makan tahu-tahu pangananmu entek. Kamu kan nggak menyadari kamu makan itu gitu ya. Kalau kalian makan itu kan sambil nonton sepak bola, itu makan minum, kamu tidak menyadari bahwa yang kamu makan itu habis itu. Jadi kehidupan kita itu lebih banyak yang kita tidak sadari sepenuhnya. Meskipun kita dalam keadaan sadar penuh, nggak semaput ya, nggak ngantuk gitu. Tetapi kegiatan-kegiatan kita itu tidak sepenuhnya kita sadari. Ini menunjukkan sebetulnya kesadaran kita itu nggak penting-penting amat dalam kehidupan gitu. Hanya saja itu ya, hanya dalam kehidupan hanya saja sebagai manusia yang berinteraksi terus kemudian dalam interaksi kita itu tidak lepas dari pengalaman kita gitu. Jadi kesadaran itu penting sehingga kalau ada orang yang tidak sadar penuh gitu ya, tidak atau dirinya tidak menyadari ada, kita kesulitan berkomunikasi gitu. Contoh ya, kita kembali lagi kita kembali lagi ke dunia kedokteran. Kalau ada orang GCS-nya 14 itu ya, 14, enggak 15 penuh, 14. Dalam artian dia diajak ngomong nggak nyambung. Bim, ini nang di Bim itu. Ini nang kantor polisi. Padahal itu di rumah sakit itu. Dalam kondisi yang seperti ini, sebetulnya kamu tidak merasa ada. Gitu. Begitu nanti kamu sembuh, kamu lupa pengalamanmu itu. Kamu ingat, Bim, waktu ditanya di UGD kamu di mana, kamu jawab di kantor polisi. Kamu nggak akan ingat itu. Ya, artinya pada saat itu kamu tidak merasa ada gitu. Nggak merasa ada. Seperti gampangnya gini, Wim. Kamu kalau tidur itu merasa ada apa enggak? Enggak, tidur gitu ya, itu. Ya, itu tidur gitu ya. Itu tidur itu tidak merasa ada gitu, tidak merasa ada. Tetapi orang tidur itu kalau ditanya, orang tidur GCS-nya berapa? Glasgow Coma Skill-nya. 15 penuh itu. 15 penuh. 15 penuh. Orang ditangin, Wim, tangi Wim. Apa? Lah, 15 penuh itu. Ya. Jadi orang tidur. Jadi GCS-nya orang tidur berapa? 15 itu. Beda dengan orang pingsan karena kecelakaan. Itu beda. Orang tidur itu GCS-nya 15 penuh gitu. Ya, karena kondisi tidur itu adalah kondisi pada saat otak kita melakukan aktivitas tidur gitu ya. Itu sama dengan kamu pada saat makan. Kan kamu tidak menyadari sesungguhnya apa saat makan itu. Ya. Jadi dari sekian banyak kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari itu, sedikit banget yang yang mengandalkan kesadaran. Itu berarti kesadaran kita itu adalah yang pertama. Berarti kesadaran kita itu munculnya itu baru saja. Gitu. Kenapa? Loh, kegiatan kita banyak kok, gitu ya. Ya, banyak kok kita ini yang yang kita tidak sadari gitu ya, tidak sadari benar-benar. Berarti dalam kehidupan yang 4,5 miliar tahun ini gitu ya, terus kemudian kita mulai otak gitu ya, kita mulai menggunakan otak kita sebagai binatang dan kemudian sebagai mamalia gitu ya, mamalia yang sudah mempunyai memori. Mulai kapan kesadaran itu muncul gitu ya? Itu berarti baru aja gitu. Ya, mamalia itu baru aja gitu. Mamalia itu 65 juta tahun yang lalu gitu ya. Bu, misalkan nenek moyang kita mamalia itu misalkan tikus yang modelnya kayak tikus, bentuknya kayak tikus itu hampir pasti dia tidak mempunyai kesadaran gitu ya. Hampir pastilah gitu ya.
ya nggak bisa memastikan barangnya udah nggak ada gitu ya, udah punah gitu ya. Hampir pasti dia nggak punya kesadaran gitu. Nah, kalau terus kemudian kita itu mulai kapan kita punya kesadaran? Sekali lagi, tidak pernah yang namanya evolusi itu pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, pelan-pelan dari seorang ibu dan seorang bapak melahirkan anaknya, tidak mungkin ibu bapaknya nggak sadar gitu ya, ngentu nggak sadar gitu ya, itu ngentu karena hasrat gitu ya, lah ya itu ya, terus kemudian menghasilkan anak yang punya kesadaran, terus anaknya itu ngasih tahu orang tuanya, Pak, Mama, nggak boleh, itu namanya zina, harus menikah dulu, gombal gitu, itu cerita dongeng gitu itu ya, itu enggak ada yang kayak gitu. Anak langsung ngajari orang tuanya tentang segala macam bentuk moral, itu cerita dongeng gitu ya. Jadi seperti uh, yang namanya kesadaran juga demikian gitu. Kesadaran kita itu pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan itu. Kan kalau dongeng-dongeng kan gitu, terus kemudian ngajari, "Mak, Pak, kamu harus yakin ini pohon cipluan itu ada penunggunya, dia yang menciptakan kita." Kayak itu kan anak yang sama dengan kayak gitu itu ya. Bapak ibunya nggak sadar, lahir procot, anaknya sadar gitu itu. Nggak ada. Itu adalah pelan-pelan, dan dengan demikian yang namanya kesadaran juga pelan-pelan itu berkembang. Meskipun kita itu sekarang mempunyai persepsi yang sama tentang kesadaran, tetapi sekali lagi masing-masing individu itu loh seneng ya ono kentu-kentuan iku arek-arek iku lho ruame kepriye tenan jane arek-arek itu ya. Itu ya itu. Pas malam minggu dok, jumbo-jumbo kan. Itu lah ya, mangkane iku. Arek-arek iki yo ngono. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kesadaran kita itu nggak penting-penting amat sebetulnya dalam kehidupan. Hanya sekarang kita sudah terlanjur punya kesadaran gitu ya. Terus kemudian narasi-narasi itu kita kembangkan karena kita punya kesadaran gitu ya. Bagaimana narasi kita kembangkan karena kita punya konsep masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Kamu tidak akan bisa bernarasi kalau tidak punya 3 konsep ini di otakmu gitu ya. Dan otak kita mempunyai konsep itu ya beda-beda gitu. Misalnya orang memahami masa lalu pada umumnya Wim, itu. Orang memahami masa lalu itu adalah bagaimana yang seharusnya terjadi, bukan bagaimana yang sebenarnya terjadi gitu. Ya. Jadi kalau kamu ditanya tentang mbahmu atau buyutmu itu, kamu akan menceritakan narasi yang baik-baik itu. Kenapa? Ya memang begitu manusia gitu ya. Jadi sebetulnya yang namanya narasi kita itu ya nggak benar-benar amat gitu. Kesadaran kita itu bahkan kesadaran kita sendiri itu mendistorsi yang namanya fakta. Jadi kesadaran, jangan dianggap bahwa yang namanya sadar bahwa diri kita itu ada, bahwa kita itu tidak terdistorsi tentang yang namanya fakta. Fakta di depanmu itu bisa terdistorsi gara-gara keyakinanmu. Itu. Fakta itu ya. Terdistorsi gara-gara keyakinan. Keyakinan karena narasi, karena kamu dikasih tahu orang tuamu. Gitu ya. Itu. Jadi yang namanya kesadaran itu bukan berarti dengan kesadaran itu kita memahami segala sesuatu itu apa adanya. Tidak gitu ya. Bahwa kita merasa diri kita ada, bahwa kita menyadari lingkungan kita seperti ini. Bahwa itu ada distorsinya, jelas distorsinya. Orang kita itu menyimpulkan lingkungan kita itu bukan dari secara objektif terus kita kalkulasi saat itu. Tidak itu. Berdasarkan narasi itu. Bledek duar. Apa iku? Apa jenenge iku turunane apa Ki Ageng Selo itu. Thor. Misalnya gitu itu ya. Thor atau iku pedange Ali Zulfikar ngajar iblis gitu. Ya itu kan narasi gitu ya. Itu narasi. Jadi kesadaran kita itu sendiri tidak serta-merta terus kita terus menjadi hal yang superior gitu. Dan kesadaran itu sendiri selalu kalau kita mendapatkan advantage, mendapatkan keuntungan, kita akan mendapatkan kerugian selalu gitu ya. Binatang-binatang yang tidak mempunyai kesadaran gitu, mereka tidak menderita gitu. Tidak menderita gitu. Ya, misalnya kamu tidur, kamu menderita enggak? Enggak, turun gitu ya.
pada saat individu itu merasa tidak ada, dia tidak bisa tidak merasa menderita. Menderita. Pada saat dia terbangun, nah, dia menderita. Ini kayaknya kita bahas kesadaran ini nggak selesai ini kurang 10 menit itu. Nggak apa, Dok? Masih banyak. Ini Ya, nanti sambung. Ya. Sambung ini kan banyak tanya, udah tak screenshot. Nah, mungkin di bagian kedua menjawab pertanyaan mereka, Dok. Ya, boleh gitu ya. Ya itu. Terus ini, Dok. Itu gimana? Apa? Ayo, tanya ayo. Teruskan dulu. Nah, itu yang namanya kesadaran. Jadi, kalau kita membahas kesadaran itu sekali lagi adalah bagian dari lautan yang namanya lautan mental gitu. Yang namanya lautan mental itu tentu berbeda. Misalkan, apakah kelelawar punya kesadaran? Pertanyaannya sederhana. Apakah kelelawar punya kesadaran gitu? Jawabannya sederhana. Meskipun terus kemudian setelah kita melakukan MRI gitu ya, MRI pada saat kita ditanya, kamu merasa ada enggak gitu. Terus kemudian di MRI fungsional itu otak kita itu menunjukkan aktivitas begitu. Nah, pada saat kita melakukan dengan MRI fungsional atau PET scan pada binatang, kalau kita melihat pola yang sama, itu kesimpulannya adalah kita menemukan jejak-jejak kesadaran pada binatang ini. Jejak kita tidak bisa mengambil kesimpulan langsung bahwa binatang itu sadar gitu. Meskipun dari hasil CT scan, hasil MRI, hasil EEG, kita melihat pola-pola aktivitas sadar pada otaknya itu. Tetapi sebagai saintis tidak bisa langsung kita jumping conclusion, lompat bahwa yang namanya binatang ini sadar. Kelelawar. Nah, seperti kelelawar. Kelelawar itu dari otaknya melakukan MRI fungsional dan PET scan di beberapa kelelawar, kita menemukan beberapa kelelawar itu yang ada jejak-jejak kesadaran di dalam hasil MRI fungsional dan PET scan kelelawar itu gitu. Nah, kesadaran kelelawar tentu berbeda dengan kesadaran manusia gitu ya. Kenapa gini? Manusia ini dalam kehidupan sehari-hari sangat mengandalkan yang namanya penglihatan, sangat mengandalkan. Jadi kesadaranmu itu tentu dipengaruhi atau didukung atau bahkan hasil penglihatan. Kontribusi terbesarnya adalah karena penglihatan. Penglihatan. Tetapi kelelawar yang penglihatannya sangat jelek, sangat jelek. Ya tentu kesadarannya berbeda. Kelelawar, mata kita katanya yang mata kita, penglihatan kita itu penglihatan paling bagus. Di antara semua binatang itu penglihatan manusia itu yang paling superior. Gitu ya. Paling superior. Kita bisa melihat berbagai macam warna, ya. Kita bisa mengukur jarak, kita bisa melihat dimensi banyak gini itu ya. 3 dimensi kita bisa melihat sekian megapiksel mata kita gitu. Penglihatan kita itu. Tetapi malam-malam kita tidak akan bisa membedakan dari jauh gitu ya. Itu kupu atau ngengat. Kamu nggak bisa. Kupu atau ngengat, kamu nggak bisa. Tetapi yang namanya kelelawar itu, dengan mengendalikan jeritanya, wah gitu ya. Terus mendengarkan lagi hasil jeritanya. Dia bisa membedakan persis yang namanya kupu dan ngengat dalam jarak 2 kilometer gitu. Ya. Berarti yang namanya superioritas itu ya nggak ada sih gitu ya. Nah, kesadaran kita ada advantage, ada disadvantage-nya. Kita jadi punya yang namanya masa lalu, masa depan, dan masa yang akan datang. Kita bisa mengembangkan pola pikir kita secara saintifik gitu ya. Karena punya kesadaran. Einstein pun kalau nggak sadar ya nggak bisa menemukan rumus fisika juga nggak bisa gitu. Tetapi iya, kita dengan kesadaran kita akhirnya kita bisa memahami yang namanya fisika gitu. Tetapi yang pintar fisika kan cuma satu gelintir orang, banyak orang goblok gitu. Padahal kan orang goblok fisika ya, kamu iya, pernah diajari fisika. Aku nggak paham. Nggak paham. Kamu merasa pernah belajar fisika SMP sama SMA ditanya bunyinya hukum Archimedes, mingkem. Hukum Pascal gimana mingkem gitu ya, itu goblok tapi gayanya setengah mati gitu. Ini, nah, jadi sebetulnya kesadaran kita itu
kesadaran kita itu akhirnya mengenhance yang namanya kecerdasan kolektif itu. Jadi kecerdasan kolektif kita itu bukan hanya kecerdasan kolektif manusia yang hidup, bukan. Kecerdasan kolektif manusia yang pernah ada, gitu ya. Pernah ada. Jadi pengetahuan fisika sekarang itu adalah pengetahuan kolektifnya Isaac Newton, Niels Bohr ya. Terus kemudian yang mati-mati semua itu. Semua itu ya, semua itu terkolek. Jadi kecerdasan kolektifnya itu ngumpul semua ke orang yang namanya Stephen Hawking gitu. Kalau ke kamu enggak, kamu lali kabeh gitu ya. Ya. Tapi yang namanya Stephen Hawking itu mengenal yang namanya Niels Bohr, mengenal yang namanya Isaac Newton, kan dia itu berdasarkan sesuatu yang diwariskan dengan tulisan ya, dengan ucapan gitu. Jadi yang namanya kecerdasan kolektif kita itu sangat dibantu oleh yang namanya kesadaran. Ini advantage-nya gitu, advantage-nya. Apakah dengan berkesadaran itu lantas serta-merta manusia itu akan survive lebih panjang? Ya enggak juga, enggak ada urusannya gitu ya. Enggak ada urusannya gitu. Lawang buktinya ya manusia itu dari sekian banyak manusia yang pernah ada, yang pernah hidup bareng kita, paling tidak kita bareng dengan 6 manusia lain, yang 5 udah punah gitu. Mereka berkesadaran semua gitu. Itu menunjukkan bahwa dengan berkesadaran tidak serta-merta kita bisa survive lebih lama di panggung kehidupan ini gitu ya. Ini adalah ini kita baru membahas filsafatnya loh ya, yang namanya definisi-definisi. Baru intro. Baru intronya. Nanti bagaimana yang namanya kesadaran di otak kita itu menurut neuroscience itu. Aku ngomong begini itu supaya nanti kalau masuk ke situnya itu nggak gagap itu ya. Kok bisa neuron ditembak-tembakan itu, tembak-tembakan lah, perasaan itu koyo arek cilik tembak-tembakan neuron gitu ya. Tembakan ini dia. Ya, tapi maksudnya adalah bahwa aktivitas otak kita memberikan yang namanya pengalaman subjektif sadar itu tidak serta-merta bahwa itu adalah advantage gitu. Nah, kita belum lagi membahas komputer itu perlu merasa ada apa enggak, itu nanti gitu ya. Berikutnya lah kita. Tapi ya panjang. Ya, itu yang ini kita membahas ini dulu bahwa yang namanya kesadaran itu secara evolusioner ya sebetulnya itu semacam polusi gitu. Semacam gini loh. Semacam raungan mesin jet gitu. Kan mesin jet itu kan itu kan ada raungannya gitu ya. Raungan. Lah kalau ya raungan mesin jet. Kenapa? Lah mesin jet itu meraung gitu. Kenapa? Karena dia menekan udara-udara sekitarnya gitu ya. Lah kalau tidak ada raungan itu daya dorongnya jadi nggak ada. Gitu. Nggak ada. Nah kan gitu ya. Jadi yang penting mana? Raungannya apa dorongannya? Lah nggak ada yang lebih penting. Semuanya itu menghasilkan yang namanya bergeraknya jet tadi itu. Gitu. Jet. Jadi tapi bahwa mesin jet raungan itu terus itu memberikan penanda adanya mesin jet yang bekerja. Lah iya gitu. Sama dengan bahwa yang namanya kesadaran itu termasuk ciri dari ini bedes yang namanya Homo sapien itu cirinya gitu. Berkesadaran itu adalah yang namanya penanda manusia. Salah satu penanda manusia itu adalah kesadaran. Seperti kalau penanda kambing itu ngembek gitu. Ono nang ngembek kan nggak mungkin. Sopo iku kowe enggak kan gitu. Ya misalkan nang omah ono mbek gitu. Sopo kowe kan mesti bukan orang itu sopo wedhus gitu kan gitu. Itu jadi kesadaran dalam hal ini itu salah satu penanda manusia gitu. Penanda unik manusia. Seperti yang namanya tadi kelelawar ada yang unik pada sendiri. Tapi bukan berarti binatang-binatang yang lain itu tidak berkesadaran. Meskipun kalau ada jejak-jejak kesadaran yang kita temukan pada aktivitas otak binatang, tidak lantas serta-merta kita mengatakan, oh dia ini sadar. Gitu ya. Oke, Dok. Iki wis jam kurang dulu. Ono pertanyaan siji pertanyaan apa sing anu? Ono enggak? Ini dari Rahel, Dok.
Oke, apa? Rahel. Apa bedanya koma dengan vegetatif persisten? Ya beda gitu. Kalau yang namanya koma itu ya tadi. Kalau vegetatif persisten, vegetatif itu GCS-nya satu 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 tiga gitu. Itu tiga gitu ya. Tapi koma tadi itu berapa? GCS 5 itu sudah koma loh gitu ya. GCS 6 koma, GCS 7 juga koma gitu. GCS 8 juga koma gitu. Tapi kalau yang namanya vegetatif persisten atau vegetatif state itu sudah jelas itu satu 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 gitu. Nggak mungkin vegetatif state itu terus kemudian GCS-nya 5 ya belum vegetatif itu gitu ya. Ya. Oke? Wes. Jam piro lagi? Jam 11. Jam 9. Oke, ya wes. Bisu kan web. Oh, bisu. Ya, selamat malam, Bagas. Terima kasih untuk hari ini. Oke, ya. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.